Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Pada saat ini, ada beberapa pasang mata yang menatap Lindong sejak kemunculannya. Hal ini jelas disebabkan oleh masifnya ketenaran yang melekat pada namanya. Bahkan para murid dari 3 aula lainnya tahu tentang individu tingkat atas bernama Lindong. Namun, tidak banyak dari mereka yang benar-benar melihatnya secara langsung. Selain itu, ada sejumlah besar murid cabang Desolate Hall yang hadir hari ini. Orang itu adalah kakak senior Lindong. Kabarnya kakak senior Lindong adalah juara perang 100 kerajaan. Terlebih lagi, dia bahkan menolak undangan Yuan Gate dan malah memilih untuk bergabung dengan sekte Dao kita. Oleh karena itu, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan murid langsung biasa manapun. Suara diskusi lembut terdengar terus-menerus di dalam stadion. Lebih dari puluhan ribu murid cabang menatap Lindong dengan penuh perhatian. Di antara mereka, ada beberapa murid perempuan muda dan cantik juga. Oleh karena itu, di antara gosip-gosip tersebut, terdapat beberapa komentar jenaka dan juga tawa yang bercampur. Hal ini menyebabkan lingkungan tempat itu tumbuh cukup hidup. Mendengar suara diskusi yang datang dari sekitar, Lindong tidak bisa menahan diri dan tersenyum tipis. Hanya setelah mengamati sekilas dengan matanya, barulah dia menyadari banyaknya jumlah murid. Dia mendecakkan lidahnya. Ini adalah fondasi murid dari Desolate Hall? Memang cukup gagah. Dia bisa merasakan bahwa bahkan murid-murid cabang semuanya telah maju ke tahap nirvana. Ini berarti ada lebih dari puluhan ribu ahli tahap nirvana di dalam Desolate Hall. Layak untuk mendapatkan garis keturunan sekte super, pikir Lindong. Lindong tanpa sadar merasa kaget di hatinya. Dia akhirnya mengerti mengapa sekte super adalah penguasa sejati wilayah Suan Timur. Kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan sebuah kerajaan sendirian. Ambil contoh Kekaisaran Yan Agungnya, seorang ahli tahap nirwana akan dianggap sebagai individu elit di sana. Namun, jika dia ditempatkan di dalam sekte Dao, dia hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid cabang. Jiang Hao melakukan peregangan malas, menghadap Chen Zhen dan Wu Dao dan berkata sambil tersenyum, "Paman senior Chen Zhen, karena adik junior Lindong sudah tiba, bisakah kita memulai pertarungan?" Ada banyak murid di belakang yang menunggu kesempatan untuk dipromosikan. Setelah mendengar kata-katanya, Chen Zhen menganggukkan kepalanya sebelum melihat ke arah Lindong dan Jiang Hao. Ia berkata dengan suara yang dalam, "Kami tidak melarang murid-murid di dalam aula Desolate untuk berdebat satu sama lain. Namun, saya ingin kalian berdua sangat jelas bahwa ini hanyalah sebuah perdebatan. Ini adalah sekte Dao dan kalian berdua adalah sesama murid, bukan musuh bebuyutan." Ya. Setelah mendengar peringatan keras Chen Zhen, baik Lindong dan Jiang Hao tidak berani mengabaikannya dan menjawab dengan hormat. Ketika dia melihat tindakan mereka, Chen Zhen mengangguk puas. Dengan lambaian tangannya, dia berkata, "Kalau begitu, saya akan menyatakan bahwa kompetisi bulanan telah dimulai. Lindong, kalau kau bisa bertanding secara seimbang dengan Jiang Hao, kau akan mendapat kualifikasi untuk menjadi murid langsung senior kelima. Selain itu, kau juga akan menjadi orang tercepat dalam sejarah Aula Desolate yang bisa menjadi murid langsung senior. Murid akan melakukan yang terbaik." Lindong menjawab dan menganggukkan kepalanya. Perlahan membalikkan tubuhnya menghadap Jiang Hao, dia memberi hormat ringan dan berkata, "Saudara senior Jiang Hao, tolong bimbing saya." Mengikuti munculnya kata-kata Lindong, suara bisikan yang ada di arena langsung menghilang. Puluhan ribu tatapan menatap tajam ke tengah arena. Suasana yang menyesakkan ini menyebabkan beberapa orang tidak bisa mengatur napas. "Kamu ingin menjadi murid langsung senior yang kelima. Namun, tidak akan mudah untuk melewatiku," kata Jiang Hao dengan santai sambil menatap Lindong. Lindong mengerutkan bibirnya dan menjawab dengan suara lembut sambil tersenyum, "Kalau begitu, satu-satunya hal yang aku bisa adalah mengalahkanmu, kakak senior." Jiang Hao tersenyum santai sebelum pandangannya langsung menjadi cepat dan galak. Dia mengambil langkah maju sebelum Yuan Power yang tak terbatas keluar dari tubuhnya tanpa kendali. Dia sudah memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan maksimalnya.
Lagi pula, dia ingin mengalahkan Lindong dengan kecepatan kilat agar dia mengerti dengan jelas bahwa saat ini dia masih belum memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung senior. Merasakan penindasan cepat dan sengit yang datang dari Jiang Hao, jejak keseriusan muncul di pandangan Lindong sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Jiang Hao adalah salah satu murid langsung senior di Desolate Hall dan kecakapan tempur serta kekuatannya tidak boleh diremehkan. Saat memasuki tantangan, wajah Jiang Hao berubah menjadi ketidakpedulian yang dingin. Dia juga tidak punya niat untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Sebaliknya, dengan genggaman tangannya, Yuan Power yang tak terbatas terkondensasi dengan kecepatan seperti kilat di telapak tangannya. Akhirnya, pedang itu berubah menjadi pedang berwarna emas sepanjang 11 kaki. Fluktuasi yang sangat cepat dan dahsyat dipancarkan olehnya. Setelah mewujudkan pedangnya, Jiang Hao tiba-tiba mengambil langkah maju. Bayangan yang tersisa tertinggal di posisi aslinya. Namun, tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan melonjak menuju Lindong dengan kecepatan yang menakutkan. Kecepatan Jiang Hao sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Lindong. Dengan tatapan dingin, pedang emasnya membelah angkasa. Membawa rasa dingin yang menakutkan, dia menyerang Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Sebelum cahaya pedang itu turun, ki yang cepat dan ganas darinya telah meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Ding! Menghadapi serangan cepat yang dilancarkan Jiang Hao, Lindong tiba-tiba membalik telapak tangannya. Seketika, segel logam hitam muncul dan muncul, menyebabkan angin kencang saat berubah menjadi simbol besi yang sangat besar. Itu dengan keras menghantam cahaya keemasan itu, menyebabkan percikan api meledak sebelum suara logam bergema di udara. Angin kencang meletus dari tengah stadion. Tubuh Jiang Hao gemetar saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Namun, jelas sekali bahwa pengalaman bertarungnya sangat kaya. Saat dia mundur, cahaya pedang langsung meletus sebelum berubah menjadi selusin bayangan setelahnya yang bersinar dan dengan kejam menghantam segel logam hitam. Bang! Karena pancaran pedang yang ganas, segel logam hitam itu langsung terguncang dan hancur. Namun, sebelum segel logam itu terlepas, seseorang muncul di hadapannya dalam sekejap. Cahaya hijau mulai muncul di lengannya, sebelum langsung berubah menjadi lengan raksasa naga hijau. Lengan naga hijau Lindong menekan kuat segel logam hitam. Kekuatan menakutkan muncul dari lengannya dan secara langsung mengguncang dan menghilangkan bayangan pedang yang menakutkan. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya erat-erat dan membantingnya dengan kejam ke segel besi. Dentang! Segel besi hitam langsung terhempas oleh tinju Lindong. Itu seperti meteorit hitam yang menyerang Jiang Hao, dengan kekuatan yang sangat liar dan ganas. Melihat segel logam yang mendekatinya seperti meteorit, kilatan dingin di mata Jiang Hao semakin dingin. Cahaya keemasan yang bersinar berkumpul di tinjunya, menyebabkan fluktuasi tak terbatas menyebar sebelum dia juga meluncurkan tinju dan menabrak segel besi. Segel logam besar itu sekali lagi hancur dan terpantul kembali oleh tinjunya. Meskipun ukurannya besar, benda itu seperti mainan yang dilemparkan oleh Lindong dan Jiang Hao. Melihat kejadian ini, menyebabkan mata beberapa orang berdebar-debar. Lindong menggerakkan tubuhnya dan sekali lagi muncul di atas segel logam hitam. Matanya tertuju pada Jiang Hao, yang berdiri di stadion. Di matanya, seseorang bisa merasakan kegembiraan di dalam tubuhnya mulai mendidih. Lindong berseru saat sudut mulutnya terbuka. Tangannya yang lain mulai menggeliat, sebelum berubah menjadi lengan naga hijau yang tampak ganas di depan penonton yang terkejut. Di dalam stadion, Jiang Hao menggenggam pedang berwarna emas di tangannya dan berdiri dengan bangga. Tatapannya yang berapi-api tertuju pada Lindong, yang sedang menginjak segel logam yang melayang di udara. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum fluktuasi besar perlahan mulai muncul dari dalam tubuhnya. Ketika fluktuasi ini muncul, tanah di sekitar Jiang Hao mulai layu dengan kecepatan yang menakutkan. Kekuatan sunyi. Beberapa tatapan para murid mulai terfokus pada saat ini. Jiang Hao hendak menggunakan Desolate Force. Ini adalah energi khusus yang hanya dimiliki oleh para murid Desolate Hall. Banyak segel kecil dengan cepat menyebar dari tempat Jiang Hao berdiri. Batu-batu hijau di bawah kakinya juga mulai layu satu demi satu dengan kecepatan yang mengejutkan. Seolah-olah mereka telah lelah seiring berjalannya waktu. Kekuatan sunyi.
Itu adalah energi unik dari Desolate Hall dan juga tanda dari murid Desolate Hall. Menjadi salah satu dari 4 murid langsung senior di Desolate Hall, Jiang Hao telah menguasai keterampilan Desolation hingga tingkat ke-7. Karena itu, keganasan seni bela dirinya beberapa kali lebih kuat daripada seni bela diri Tong Chuan. Lindong berdiri di atas segel logam hitam. Matanya serius saat dia menatap Jiang Hao di bawah. Dia perlahan-lahan melenturkan lengan naga hijaunya yang besar sebelum gelombang kekuatan yang melonjak dengan cepat menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Pisau sunyi. Jiang Hao mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Lindong dengan mata dingin. Suara sedingin es keluar dari mulutnya. Segera, cahaya keemasan ditarik dari pedang emas besar di tangannya, sebelum banyak pola segel perlahan muncul di pedangnya. Namun, fluktuasi pada pedangnya tidak melemah saat pola segel itu muncul. Sebaliknya, hal itu menyebabkan hati seseorang bergetar. Pedang sunyi, salah satu seni bela diri yang harus dipelajari oleh para murid Desolate Hall. Itu diaktifkan oleh Desolate Force dan memiliki kekuatan mematikan yang sangat mengejutkan. Lindong sudah mengalaminya saat bertarung dengan Tong Chuan. Namun, dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa Desolate Blade yang digunakan oleh Jiang Hao bahkan lebih kuat. Jiang Hao tiba-tiba mengambil langkah maju saat Desolate Blade terbentuk. Dia menebaskan pedangnya ke bawah dan ruang di depannya segera menjadi sangat terdistorsi. Cahaya pedang keabu-abuan langsung merobek ruang dan menelan Lindong dengan kecepatan yang menakutkan. Saat cahaya pedang abu-abu itu dengan cepat membesar di mata Lindong, ekspresi di mata Lindong juga tiba-tiba menjadi tajam. Namun, bahkan saat dia menghadapi serangan menakutkan dari Jiang Hao, dia tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya, Lindong menginjak segel logam dan langsung terbang di depan banyak tatapan tertegun. Lampu hijau cemerlang tiba-tiba muncul di tubuh Lindong saat dia bergegas maju. Lampu hijau menyala dan samar-samar berubah menjadi sosok naga besar di belakangnya. Auranya cukup menakutkan. Sosok naga besar itu berjongkok di belakang Lindong dan kedua cakarnya terkepal erat. Sisik naga di kedua lengan naga hijau berkedip-kedip dengan kilau sedingin es. Gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan melonjak di bawah sisik naga sebelum akhirnya memancar keluar. Lampu hijau, yang mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung, turun dari langit. Akhirnya, benda itu bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang berwarna abu-abu yang tajam. Suara mengejutkan terdengar di langit. Mengikuti riak tersebut, terjadilah badai seperti fluktuasi energi. Mata Jiang Hao sedikit dingin saat dia melihat cahaya yang tersebar di langit. Ada sedikit kejutan di dalam matanya. Setelah menggunakan Desolate Force, serangan pedangnya cukup untuk dengan mudah menghancurkan pertahanan 6 ahli tahap Yuan Nirvana. Namun, itu sebenarnya diblokir oleh Lindong. Ekspresi terkejut melintas di mata Jiang Hao. Segera, suara angin kencang tiba-tiba bergema di langit. Sosok bercahaya keluar dari dalam lampu hijau itu dengan kecepatan seperti kilat. Dalam sekejap, itu muncul di ruang di atas Jiang Hao. Cahaya muncul dari lengan naga hijaunya. Di bawah cahaya sedingin es yang berkedip-kedip, kekuatan menakutkan lainnya sekali lagi mengalir keluar. Lindong tidak menggunakan seni bela diri apapun dan serangannya tidak bagus. Namun, setelah diperbesar oleh lengan naganya, serangan destruktif murni itu menutupi semua celah. Setelah lengan Lindong berubah menjadi lengan naga hijau, kekuatan yang dimilikinya cukup untuk menghancurkan tubuh emas Nirvana milik 6 ahli tahap Nirvana Yuan. Jiang Hao juga merasakan kekuatan yang terkandung dalam tinju Lindong. Segera, matanya menjadi dingin. Baru kemudian, dia akhirnya menyadari bahwa tubuh fisik Lindong sebenarnya sekuat ini. Jaring sunyi. Meskipun serangan Lindong liar dan kejam, Jiang Hao jelas bukan individu biasa. Wajahnya menunjukkan senyuman dingin sebelum dia tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya. Seketika, benang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ujung jarinya. Itu membumbung tinggi bersama angin dan berubah menjadi jaring abu-abu yang sangat besar. Segera, jaring abu-abu ini langsung menutupi Lindong. Bam! Tinju Lindong menghantam jaring raksasa itu dengan keras. Anehnya, dia tidak mampu mematahkannya dengan pukulannya. Meski menggunakan kekuatan yang sangat besar, rasanya seperti dia telah meninju lumpur. Perasaan kepalan tangannya menghantam kapas menyebabkan Lindong mengerutkan keningnya.
Sementara Lindong meninju jaring abu-abu itu juga langsung melilitnya. Ini benar-benar menjebak Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Adik laki-laki Lindong, inilah perbedaan antara kamu dan aku. Seringai muncul di wajah Jiang Hao saat ini. Segera, matanya berubah serius saat ki abu-abu berkumpul dengan cepat di tangannya. Jejak segel mulai menyebar ke lengannya. Pada saat yang sama, terjadi fluktuasi yang sangat menakutkan. Telapak tangan Desolate khusus Golden State. Mata Jiang Hao dingin. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia membalik telapak tangannya dan melakukan serangan telapak tangan yang sangat ganas. Udara pecah di bawah angin palem itu, sementara suara mendengung yang memekakkan telinga juga terdengar. Jiang Hao menyerang dengan sangat cepat. Angin palem baru saja terdengar dan di detik berikutnya, angin itu sudah hendak mencapai Lindong, yang sedang terjebak oleh Desolate Net. Dari kelihatannya momentumnya, bahkan Lindong akan menderita beberapa luka jika dia terkena dampaknya. Setelah berjuang sebentar di dalam Desolate Net, Lindong juga menyadari betapa sulitnya menghadapinya. Namun, tidak ada kepanikan di matanya. Dia menatap serangan telapak tangan sengit dari Jiang Hao sebelum segera menghirup udara dalam-dalam. Desolate Seed seukuran kepalan tangan di dalam dan tiannya mulai bergetar hebat. Gelombang demi gelombang Desolate Force mengikuti mediannya dan menyembur keluar. Kekuatan Desolate melonjak. Setelah itu, semua orang melihat Lindong sekali lagi mengangkat lengan naga hijaunya yang ganas. Namun, kali ini, anehnya lampu hijau di atasnya menghilang. Jejak pola mulai memanjatnya. Apakah itu kekuatan sunyi? Beberapa murid langsung, yang berada lebih dekat ke arena, segera menciut. Fluktuasi ini juga milik Desolate Force. Sepertinya Lindong juga bisa menggunakan Desolate Force. Bagaimana ini bisa terjadi? Tong Chuan, yang berada tidak jauh dari situ, memasang ekspresi terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa Lindong bahkan tidak menyadari apa itu Desolate Force 5 hari yang lalu. Bagaimana mungkin dia berhasil menggunakan Desolate Force? Mungkinkah dia benar-benar mempelajarinya dalam 5 hari? Wajah Tong Chuan tanpa sadar bergerak sedikit ketika dia memikirkan hal ini. Jika seseorang ingin melepaskan Desolate Force sampai sejauh itu, setidaknya dia harus membentuk benih Desolate. Mungkinkah Lindong berhasil membentuk Desolate Seed selama 5 hari ini? Lindong mengabaikan keributan yang tiba-tiba terdengar dari sekitar arena. Sementara lengannya perlahan-lahan tertutup garis retakan, matanya juga tiba-tiba menjadi dingin. Akhirnya, dia dengan kejam melayangkan pukulan. Ci! Angin tinju Lindong pertama kali bersentuhan dengan Desolate Net yang menjebaknya. Namun, kali ini perasaan seperti kapas itu tidak muncul. Di bawah curahan kekuatannya yang mengerikan, Desolate Net berguncang sebelum akhirnya pecah setelah hanya bertahan beberapa saat. Angin telapak tangan Jiang Hao yang tajam tiba pada saat Desolate Net runtuh. Ini keras bertabrakan dengan tinju naga abu-abu Lindong di depan banyak tatapan yang hadir. Riak yang mengejutkan dan memadat menyapu. Banyak garis retakan besar segera muncul di tanah sekitarnya, sementara bebatuan besar menari-nari dengan liar di langit. Akhirnya, dua sosok melesat ke belakang di depan banyak mata yang hadir. Keduanya mundur selusin langkah sebelum terhuyung dan menstabilkan diri. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar mampu unggul dalam tabrakan sederhana ini. Suasana di arena sedikit sepi. Semua orang terdiam saat mereka menatap bentrokan yang luar biasa menakutkan ini. Cukup banyak orang yang menghirup udara dingin saat kedua orang ini dipaksa mundur. Bahkan Pang Tong dan yang lainnya mengalami sedikit perubahan pada ekspresi mereka. Jelas sekali, mereka tidak menyangka kalau Lindong benar-benar mampu bertarung seimbang dengan Jiang Hao. Meskipun Jiang Hao belum menggunakan serangan terkuatnya, penguasaan kekuatan Yuannya telah melampaui Lindong sebanyak 2 tahap. Duduk di kursi batu mereka, Chen Zhen dan Wu Dao memiliki kilatan aneh di mata mereka ketika melihat pemandangan ini. Juara perang 100 kerajaan benar-benar sesuai dengan namanya. Wajah Jiang Hao saat ini dipenuhi dengan ekspresi serius. Mungkin dia meremehkan Lindong di awal pertarungan. Namun, saat ini, Jiang Hao pasti melihat yang terakhir sebagai lawan yang layak. Lindong mengerutkan bibirnya. Dia mengepalkan tangannya sementara lampu hijau berkedip di lengannya, saat dia mencoba menghilangkan sensasi mati rasa di lengannya.
Pada bentrokan sebelumnya, jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat yang dikembangkan dari keterampilan naga terwujud surga hijau, dia pasti akan terluka. Jika kamu dapat menerima seranganku berikutnya, aku akan menerima promosimu menjadi murid langsung senior. Ekspresi Jiang Hao serius. Dia mengambil satu langkah ke depan dan kedua tangannya perlahan membentuk segel yang agak tidak biasa. Cahaya keabu-abuan muncul dari dalam tubuhnya. Potongan-potongannya seperti bintang yang sedang naik daun. Tinju luar biasa bintang hebat. Setelah melihat segel tangannya, kelompok Pang Tong dan bahkan Chen Zhen dan Wu Dao tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Jelas sekali, mereka mengenali seni bela diri yang akan digunakan Jiang Hao. Salah satu dari 4 seni bela diri yang hebat ya. Lin Dong menghirup udara dalam-dalam. Dia melihat seni bela diri di 4 loh batu dan dia secara alami mengenali segel tangan Jiang Hao. Segera, ekspresi muram muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, dia perlahan-lahan mengulurkan jari panjangnya dan dengan lembut menyentuh titik di antara alisnya. Cahaya keabu-abuan yang aneh mulai berkedip di tempat itu. Chen Zhen dan Wu Dao di kursi batu awalnya tercengang saat melihat tindakannya. Segera, seolah-olah mereka memikirkan sesuatu, rasa tidak percaya muncul di mata mereka. Suara yang agak kering dan serak tanpa sadar keluar dari mulut mereka. Mungkinkah? Lin Dong menutup matanya saat dia berdiri di arena. Ekspresinya cukup tenang menghadapi serangan sengit yang luar biasa dari Jiang Hao ini. Terlebih lagi, tidak ada riak kuat yang muncul di sekujur tubuhnya. Tindakannya menyebabkan banyak orang mengerutkan kening. Serangan Jiang Hao bukanlah serangan yang sederhana dan bahkan ahli tahap 7 Yuan Nirvana akan mengalami kesulitan dalam menanganinya, jika dia tidak memiliki taktik yang kuat. Saat semua orang terlibat dalam percakapan pribadi, garis abu-abu di antara alis Lin Dong menjadi semakin kaya. Garis itu meluas dan berkontraksi dengan tidak stabil, tampak seolah-olah ada sesuatu yang akan lahir dari garis abu-abu. Berbeda dengan ketenangan Lin Dong yang aneh, area di sekitar Jiang Hao sangat ramai. Riak Yuan Power yang sangat mengejutkan yang mengandung Desolate Force terus menyebar dari dalam tubuhnya. Auranya benar-benar menakutkan. Cahaya abu-abu naik ke tubuh Jiang Hao sebelum menggumpal secara bertahap. Seolah-olah itu secara samar-samar diaglomerasi menjadi bintang abu-abu setinggi 10 kaki di udara di depannya. Bentuk bintang itu tidak dapat ditentukan. Permukaannya dipenuhi lubang, tampak seperti meteorit. Namun, penampakan yang tampak normal ini beriak dan membentuk fluktuasi menakutkan yang menyebabkan beberapa distorsi muncul di langit sekitarnya. Semua orang di arena, termasuk kelompok Pang Tong, memasang ekspresi serius di wajah mereka karena serangan Jiang Hao. Murid-murid langsung itu dan yang lainnya bahkan memiliki mata yang terkejut. Mereka sadar jika itu adalah mereka, sepertinya tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menahan serangan itu. Dia memang layak menjadi murid langsung senior. Cukup banyak murid yang diam-diam menghela nafas dalam hati mereka. Jiang Hao memang memiliki bakat luar biasa dan dia pantas menjadi salah satu dari 4 murid langsung senior di Desolate Hall. Great Star Majestic Fist adalah salah satu dari 4 seni bela diri terhebat di Desolate Hall dan hanya 4 murid langsung senior di Desolate Hall yang berhasil menguasainya. Senior Lin Dong berada dalam situasi yang sangat buruk. Pada saat yang sama, beberapa murid tanpa sadar memandang ke arah Lin Dong yang terdiam. Meskipun tindakan yang terakhir ini membingungkan mereka, dalam menghadapi serangan mengerikan Jiang Hao, mereka tidak dapat membayangkan bahwa Lin Dong bisa melawannya. Mungkin, mereka tidak meragukan potensi Lin Dong. Lagi pula, meskipun dia baru bergabung dengan Desolate Hall kurang dari sebulan, dia mampu menantang salah satu dari 4 murid langsung senior, Jiang Hao, dan bahkan memaksa murid langsung tersebut untuk menggunakan gerakan khasnya, Great Star Majestic Fist. Selain 3 murid senior langsung lainnya, sepertinya hanya Lin Dong yang memiliki kemampuan seperti itu. Mereka akan menentukan pemenang dalam satu gerakan. Mata Pang Tong juga melihat ke arena sambil bergumam. Segera, matanya beralih ke Chen Zhen dan Wu Dao, yang duduk di tangga batu. Setelah itu, dia tercengang. Ini karena dia melihat ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Pang Tong kaget melihat ini. Jantungnya juga tiba-tiba mulai berdebar kencang. Mungkinkah? Di kursi batu, suara Chen Zhen serak dan dia bahkan tidak dapat menyelesaikan kalimatnya.
Dia menatap kaget pada titik di antara alis Lindong, sementara ekspresi wajahnya berubah dengan cepat. Tidak mungkin, seni bela diri itu, saat itu, bahkan senior Zhou Tong tidak berhasil mempelajarinya. Senior Mo juga menjadi buta saat mempelajarinya. Suara Wu Dao juga agak kering. Ada juga rasa tidak percaya yang besar di atas kekeringan ini. Ketidakpercayaan ini telah melebihi intensitas yang dia rasakan dari hasil pil Riverhead Immersion milik Lindong. Chen Zhen terdiam dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kalau Lindong benar-benar bisa menguasai seni bela diri itu dalam waktu 5 hari, itu berarti orang ini terlalu abnormal. Seni bela diri ini mungkin luar biasa kuatnya, tapi juga punya kelemahan. Tidak ada yang tahu apakah itu bagus atau buruk jika Lindong benar-benar mempelajarinya. Wu Dao juga mengangguk saat mendengar kata-kata Chen Zhen. Ada ekspresi khawatir di matanya saat dia menatap Lindong di arena. Meskipun seni bela diri itu sangat kuat, itu adalah keterampilan kejam yang melukai musuh dan dirinya sendiri dengan parah. Junior Lindong, jika kamu bisa menerima pukulan ini, aku, Jiang Hao, tidak akan lagi menolak promosimu untuk menjadi murid langsung senior. Tubuh Jiang Hao berangsur-angsur naik ke udara di arena, sambil ditutupi oleh cahaya keabu-abuan. Matanya tajam saat dia menatap Lindong di kejauhan dan berteriak dengan keras. Bintang berwarna abu-abu setinggi 10 kaki diam-diam melayang di depannya. Gelombang riak yang sangat dahsyat menyapu seperti badai. Itu sangat kuat. Namun, Lindong masih tetap tenang menghadapi teriakan keras Jiang Hao. Garis abu-abu di antara alisnya dengan cepat bergerak pada saat ini. Seolah-olah ada banyak garis abu-abu kecil samar yang menyebar disertai aura jahat gelap yang unik. Arah penyebarannya sebenarnya adalah mata Lindong. Namun, saat banyak garis abu-abu kecil hendak menyerang mata Lindong, cahaya putih lembut tiba-tiba muncul di sekitar matanya. Ini sebenarnya secara langsung menyerap banyak garis abu-abu. Jika memungkinkan untuk menyelidiki area di antara alis Lindong saat ini, orang akan melihat jimat batu kuno diam-diam tergantung di sana. Cahaya putih samar terpancar darinya. Di bawah jimat batu kuno, ada tempat yang dipenuhi dengan ki keabu-abuan jahat yang aneh. Melayang di tengah ki keabu-abuan ini, ada bola mata berwarna abu-abu yang dipenuhi aroma setan. Bola mata itu dipenuhi jejak yang tidak biasa dan berdarah, sementara keganasan kuno memenuhinya. Namun, setiap kali kekejaman ini muncul, jimat batu kuno di atas akan mengirimkan cahaya putih beriak yang menekannya hingga tidak bisa bergerak lagi. Sebuah pikiran tiba-tiba menyebar ke tempat ini pada saat ini. Setelah itu, jimat batu, yang menekan bola mata abu-abu, akhirnya menghilangkan cahaya putihnya. Saat jimat batu berhenti menekannya, jejak darah segera mulai muncul dari bola mata abu-abu sebelum keganasannya benar-benar meletus. Tinju luar biasa bintang hebat. Tangisan pelan dan dalam tiba-tiba bergema di langit. Jiang Hao memasang ekspresi serius sambil mengepalkan jari-jarinya dan melayangkan pukulan tanpa gerakan mewah apapun. Bang! Tinjunya menghantam bintang abu-abu di depannya dengan keras. Setelah itu, bintang tersebut melesat dan terbang keluar, menciptakan jejak cahaya ekor berwarna keabu-abuan. Itu seperti meteorit yang membakar langit saat terbang menuju Lindong dengan riak kekerasan yang keras dan kuat. Bintang itu melesat maju. Sebelum bisa mendarat di tanah, ia telah meninggalkan banyak retakan di tanah. Riak yang menyebar sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa murid yang berada di jarak yang sangat jauh, dapat merasakan sakit yang menusuk dan rasa dingin di kulit mereka. Rasa dingin ini menyebabkan ekspresi sejumlah murid berubah. Gelombang sisa sudah begitu menakutkan. Jika mereka berada di tempat di mana Lindong berada, bukankah mereka akan langsung dihantam oleh angin kencang dan kencang hingga berubah menjadi bubur kertas? Mengapa Lindong masih tidak bereaksi? Di hadapan murid-murid langsung, Mo Ling dan yang lainnya memasang ekspresi cemas di wajah mereka saat mereka menatap Lindong, yang belum bertindak. Tubuh mereka tanpa sadar menjadi tegang. Bang! Bintang abu-abu itu sangat cepat. Dalam waktu beberapa saat, ia sudah tiba di atas Lindong. Tepat ketika semua orang menghentikan napasnya, Lindong, yang belum menunjukkan tanda-tanda aktivitas apapun, akhirnya mengangkat kepalanya perlahan. Kedua matanya terbuka. Ci! Saat Lindong membuka matanya, garis abu-abu di antara alisnya tiba-tiba terbelah. Setelah itu, cahaya abu-abu diaglomerasi.
Titik di antara alisnya telah berubah menjadi mata segitiga berwarna abu-abu. Saat mata abu-abu muncul, ruang di sekitar Lindong tiba-tiba menjadi terdistorsi. Gelombang kejut yang sangat merusak menyebar dengan liar. Chen Zhen dan Wu Dao di kursi batu akhirnya mengalami perubahan ekspresi drastis saat mata abu-abu itu muncul. Mereka tiba-tiba berdiri dan tanpa sadar berteriak dengan kaget, mata iblis sunyi. Ketika mereka berdiri, seberkas cahaya abu-abu biasa muncul dari mata abu-abu Lindong. Setelah itu, ia diam-diam melintas melewati langit dan bertabrakan dengan bintang abu-abu. Tidak ada suara guncangan bumi saat tabrakan terjadi. Cahaya abu-abu langsung menembus bintang dengan cara yang sederhana dan tanpa hambatan. Setelah itu, garis retakan menutupi bintang tersebut. Akhirnya, itu langsung meledak di depan mata semua murid yang terkejut. Pukulan keras Jiang Hao sebenarnya telah dipatahkan dengan mudah. Jiang Hao juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, pori-pori di sekitar tubuhnya berdiri. Melalui matanya yang mengecil, dia bisa melihat seberkas cahaya abu-abu mengalir ke arahnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu adalah sinar cahaya yang menembus Great Star Majestic Fist miliknya sebelumnya. Sinar abu-abu itu begitu cepat sehingga Jiang Hao tidak bisa menghindarinya. Segera, dia mengatupkan giginya. Cahaya keemasan terang melonjak sebelum langsung berubah menjadi perisai cahaya keemasan yang sangat tebal di depannya. Sinar itu tiba dalam sekejap mata. Setelah itu, ia menghantam perisai cahaya keemasan di depan banyak tatapan. Namun, segera setelah itu, ekspresi ketakutan muncul di wajah Jiang Hao. Ini karena dia menyadari bahwa pertahanannya tidak ada gunanya melawan serangan itu. Perasaan bahaya yang besar menyelimuti hatinya. Duduk di kursi batunya, ekspresi Chen Zhen serius. Tubuhnya bergetar sebelum dia menghilang secara aneh. Sepertinya dia harus ikut campur dalam pertarungan ini.